Shalom semuanya, saya percaya saudara dan saya semuanya dahsyat dan luar biasa, amin. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita. Sebab sore malam hari ini oleh karena kasih-Nya kita bisa berkumpul, kita bisa bersekutu untuk menyenangkan Dia. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, sama-sama kita angkat suara kita bermazmur bagi Raja di atas segala raja. Ora bata karamaya rama karamaya rama karamaya rama shandu. Haleluya Yesus, kami hampiri hadirat-Mu dengan kekudusan. Syarana makaramaya rama kuramaya nama syaramaya nama. Sebab firman-Nya berkata bahwasanya Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Biar sore malam hari ini penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran ada di tempat ini. Syakara bata karabaya rabakana maya rabakarabaya namasyandu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Syarabaya namamu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar akan lawatan-Mu. Kami haus dan lapar akan jamahan-Mu. Biar malam hari ini jiwa kami kembali disegarkan. Biar malam hari ini roh kami terus berkobar-kobar. Kami percaya api Roh Kudus-Mu membakar setiap jiwa kami. Api Roh Kudus-Mu membakar setiap roh kami. Setiap yang letih lesu diberikan kekuatan yang baru sore malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memperkatakan malam hari ini, biar Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, biar kuasa Tuhan terjadi, biar terobosan terjadi, kesembuhan, kelepasan, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu dengan jelas berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Dan kami percaya kalau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu hadir, maka segala perkara yang dahsyat, segala perkara yang luar biasa, segala perkara yang ajaib terjadi malam hari ini, terjadi malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh rabata karabaya ramasya karabata kanamaya ramasyando. Biar malam hari ini kekudusan Tuhan ditegakkan. Biar malam hari ini hanya nama Yesus yang dimuliakan. Biar malam hari hanya nama Yesus yang disenangkan. Datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu malam hari ini ya Roh Kudus. Ina rabata karabaya namasyara namaya namamu. Glory, glory, glory bagi-Mu. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Mari saudara kita sama-sama lebih sungguh lagi membuka hati kita. Mari saudara kita lebih fokus lagi untuk merindukan lawatan Tuhan. Sebab Dia hadir, sebab Yesus nyata. Syakara batakana maya rabakara maya ramakara maya namasande. Yesus, kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu. Mengalirlah di tempat ini. Syarabakara maya namamu. Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Yesus. Syana rabata karabaya nama sande. Mari bersama kita nyanyikan masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat Tuhan
hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan bersama katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Urabatakarabayana Rabakarabayana Masyantakarabayana Masyando Syararabakarabayana Masyaramanarabayana Mamu. Inilah kerinduan kami malam hari ini hanya untuk menyembah-Mu. Inilah pengakuan kami malam hari ini, kami rindu terus bersekutu dengan Engkau, masuk dalam hadirat-Mu. Inarabakarabayana Bakarabayana Masyando Yarabayana Mamu Syarabakarabayana Bakarabayana Mase. Malam hari ini roh kami sujud menyembah Engkau. Kami rindu hadirat-Mu. Yesus, mari panggil namanya. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Orabatakanamayana Bakarabayana Masyakarabayana Mamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mengalir Engkau Roh Kudus malam hari ini, mengalir kuasa-Mu malam hari ini kepada setiap pribadi lepas pribadi. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Kami percaya malam hari ini sesuatu yang besar terjadi. Kami percaya malam hari ini kedahsyatan, keajaiban terjadi atas hidup kami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang belum pernah kami dengar, apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah timbul dalam hati kami, biar malam hari ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Rabatakaramaya Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Beri Dia pujian, beri Dia hormat. Urabakarabaya nama syarabakarabaya namamu Yesus. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku.
nyatakan jalan-Mu. Mari lebih sungguh lagi gereja Tuhan, katakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ini doa kami, ini iman kami malam hari ini Tuhan Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus menyatakan jalannya. Setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus dibukakan. Setiap jalan-jalan yang buntu malam hari ini kami perkatakan terbukalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh rabata karabaya namasyana rabamu. Hati kami Tuhan malam ini Tuhan, mulai malam hari ini kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan memberikan semua yang ada pada kami untuk kemuliaan dan kesenangan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika malam hari ini kami boleh masih menyembah Tuhan, ini adalah kesempatan terbaik yang akan kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan sharing satu dengan yang lain tentang kebenaran Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan. Dan biarlah hati kami semakin menyala-nyala, roh kami dibangkitkan, hati kami semakin dibangkitkan Tuhan, berjalan bersama kekuatan roh. Terpujilah Engkau Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Roh Kudus Engkau bekerja dimanapun kami semuanya berada. Roh Kudus mengendalikan hati kami, memberikan kami konsentrasi yang terbaik. Setiap pengganggu-pengganggu, jaringan-jaringan yang bermasalah kami tolak dalam nama Yesus. Hati yang menolak firman kami buang jauh-jauh Tuhan. Tapi biarlah hati yang mencintai firman itu ada Engkau temukan pada kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Ini langsung ini Pak? Atau masih ada pembukaan dulu dari hambanya Pak Niko? Langsung saja ya. Langsung boleh, silakan. Oke. Siap, puji Tuhan.
Tuhan, karena waktu dan tempat sangat terbatas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pak Niko yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing tentang kebaikan, mujizat Tuhan yang saya alami, yang saya terima hingga saya sampai detik ini bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya percaya sebelum saya mengalami segala sesuatunya, bahkan pencobaan, masa kegelapan, masa kekelaman, sakit penyakit, bahkan di ujung pintu kematian, saya tahu dan saya percaya Tuhan sudah tahu bahwa berapa tahun ke depan Uli akan bersaksi lewat Zoom di tengah-tengah sebuah doa terobosan, dan di sana Uli harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya tahu even ini, detik ini, malam ini sudah Tuhan tahu. Dan Anda Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah Tuhan tentukan untuk mendengar kabar baik, untuk mendengar kebaikan Tuhan, untuk meyakinkan dan membangkitkan roh kita bahwa Yesus itu sungguh-sungguh benar ada. Yesus itu benar-benar mengasihi setiap kita. Oke, saya langsung saja bersaksi. Karena saya tidak berkhotbah, saya sedang bersaksi tentang kebaikan Tuhan ya Bapak Saudara. Jadi ketika kesaksian yang saya yang pertama adalah bagaimana saya sembuh dari sakit ginjal. Nah, waktu itu saya masih lulus SMA kelas 3. Itu begitu saya lulus, saya berniat untuk sekolah perawat. Dan saya tidak ada niat sama sekali untuk jadi sekolah hamba Tuhan, tidak sama sekali. Karena orang tua saya itu pengennya saya ada anak-anaknya itu orang medis lah begitu. Nah, tapi ketika itu saya tuh sedang jatuh cinta banget sama Tuhan. Walaupun saya lahir dari keluarga broken home. Nah, papa kandung saya sudah meninggal. Yang ada adalah papa tiri saya, papa saya yang kedua. Karena papa kandung saya itu meninggal waktu saya masih umur 2 tahun. Jadi mama saya masih muda, jadi mama saya menikah lagi, punya anak 2 dari papa saya yang kedua. Jadi saya itu di rumah itu kurang diterima sama papa tiri saya, kurang harmonis lah begitu. Sampai saya itu pahit hati sama yang namanya hati bapak, sama yang namanya kasih bapak. Jadi dari sejak 2 tahun, saya tuh taunya papa saya itu adalah lewat foto doang. Ketika saya sudah remaja, oh ini tuh papa saya. Saya taunya lewat papa. Bapak Ibu Saudara tahu lah kalau 2 tahun belum ada ingatan memori yang pasti, yang jelas ya mengenai wajah orang tua gitu. Nah, jadi ketika saya masih remaja, itu saya lagi jatuh cinta banget sama Tuhan. Tapi di satu sisi hati saya juga masih ada pahit dengan yang namanya Bapak, ya gambar Bapak itu masih hancur dalam kehidupan saya. Nah, suatu ketika begitu saya sedang jatuh cinta sama Tuhan, saya dibaptis, dan ketika selesai saya dibaptis, ada seorang ibu tua bilang begini, "Selamat datang dalam kerajaan sorga," katanya. "Kamu jangan takut, jangan kaget, dan jangan sampai ninggalin Tuhan. Karena tidak berapa lama lagi kamu harus masuk padang gurun pencobaan yang sangat kamu tidak terima. Tapi percayalah Tuhan pasti tolong kamu melewatinya." Nenek tua ini bilang begitu sama saya. Saya hanya sekedar mendengar dan tidak terlalu menangkap. Nah, begitu saya selesai dibaptis, saya sudah dibaptis, tidak berapa lama, 2 bulan setelah saya dibaptis, itu saya masih sedang cinta-cintanya sama Tuhan. 2 bulan setelah dibaptis, saya tiba-tiba jatuh sakit. Itu pas setelah saya sudah lulus kuliah. Yang rencananya saya mau tes keperawatan gitu ya. Nah, singkat cerita saya sakit ginjal. Divonis sama dokter sakit ginjal. Ginjal saya itu mengalami kebocoran. Dan biasanya kan ginjal itu kan sakitnya salah satu ya Bapak Ibu Saudara. Ini dua-duanya kanan kiri. Kanan kiri oke gitu. Nama sakit saya itu nephrotic syndrome gitu ya namanya. Jadi bocor ginjalnya dua-duanya gitu. Nah, keadaan ekonomi kami saat ini itu sangat tidak mendukung untuk membantu untuk mengobati kesembuhan saya. Boro-boro untuk mengobati, untuk bayar rumah, cicilan rumah, atau untuk makan saja masih susah. Karena waktu itu ekonomi keluarga kami sedang down banget. Hubungan keluarga lagi nggak bagus-bagusnya gitu. Tapi untungnya di satu sisi saya di situ sedang bertumbuh cintanya sama Tuhan. Dan Tuhan bentuk lewat sakit penyakit itu. Singkat cerita saya sakit dan papa tiri saya bilang begini,
Kamu kalau mau mati mati aja, jangan nyusahin orang katanya. Kalau mau mati jangan lama-lama sakitnya, mati-mati aja katanya gitu ya. Hati saya tuh makin hancur di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi karena saya sedang jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan itu baik banget. Dia terus rohnya terus menguatkan saya, rohnya terus membalut luka-luka saya, rohnya terus mengajar saya untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk kuat begitu. Sampai akhirnya saya itu karena kami kurang biaya di rumah sakit, saya sudah dirawat di rumah sakit sampai 3 minggu, orang tua saya habis uang, akhirnya saya dikembalikan ke rumah dengan tanda tangan bahwa kalau ada apa-apa, dokter dan rumah sakit tidak tanggung jawab. Jadi saya pulang dari rumah sakit bukan karena sembuh, tapi karena tidak mampu. Saya masih sakit, bengkak, badannya bengkak, semua kayak tomat nih semua ya, nafas masih sesak gitu ya, dan saya masih sangat tergantung sebenarnya dengan infus, tapi terpaksa dicabut. Nah, mama saya sudah nggak ada dana lagi, minta bantuan ke sana sini udah nggak ada. Singkat cerita saya dibawa pulang ke rumah. Nah, sampai di rumah saya tentunya tidak semakin baik, Bapak Ibu Saudara. Keadaan saya semakin berat, badan semakin bengkak, cairan di paru-paru saya semakin penuh, sampai akhirnya saya itu seperti antara koma dan sadar atau nggak sadar ya. Sampai satu titik saya itu udah nggak sadarkan diri. Tapi saya punya keyakinan seperti ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan sebelum saya cerita di sini, sebelumnya itu selama saya di rumah sakit, saya itu di rumah sakit itu kurang lebih hampir 3 bulan. Bolak-balik. Sampai orang rumah sakitnya bilang, kamu tuh mau jadi Bu RT ya di sini ya, katanya gitu ya. Tapi karena sudah tidak ada biaya, akhirnya saya pulang. Saya udah sangat lama di rumah sakit, enggak sembuh-sembuh gitu. Sampai akhirnya saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saya, tolong izinkan saya sekali aja, mampukan aku untuk pergi ke gereja sebelum saya meninggal. Karena saya berpikir saya udah nggak ada harapan gitu. Saya berpikir, otak saya masih berpikir Bapak Ibu Saudara, cuman tubuh saya memang udah sangat lemah. Badan saya bengkak, susah nafas, pusing gitu, buka mata juga susah gitu. Dan saya hanya berpikir seperti ini, Tuhan izinkan aku untuk datang ke rumahmu untuk memuji menyembah Engkau. Hanya satu itu permintaan saya waktu itu. Dan satu hal yang saya lakukan waktu itu adalah saya tuh makin jatuh cinta sama Tuhan. Kenapa? Ketika saya sakit, sebenarnya orang tua saya, keluarga saya menawarkan pengobatan alternatif dalam tanda kutip itu ke dukun gitu. Tapi saya menolak, saya nggak mau. Saya nggak mau dan saya tidak akan pernah menerima kesembuhan dari manapun. Dan ketika saya sakit, saya hanya makan firman. Sampai kadang-kadang saya lupa baca, saya lupa makan. Pokoknya ketika saya sakit waktu itu, saya tuh semakin haus, semakin lapar, dan hanya ingin makan firman. Mama saya ketika saya nggak kuat pegang Alkitab, mama saya yang bacain kadang-kadang. Ketika saya lagi ada tenaga untuk baca Alkitab, saya baca firman. Jadi hanya ingin makan firman, terus makan firman. Nah, tapi keadaan saya waktu itu semakin drop. Saya dibawa ke rumah, keadaan drop dan udah waktu itu keluarga besar ngumpul, udahlah relakan saja Bu Ulinya, kasihan sepertinya dia mau pergi tapi berat, lepaskan aja. Akhirnya mama saya bilang gini di telinga saya, Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan anakku, aku serahkan dia menjadi milikmu. Aku serahkan dia jadi alatmu, terserahmu ambil saja. Aku nggak akan ngotot dia menjadi perawat, menjadi apa, aku nggak akan ngotot, kata mama saya. Silahkan ambil aja dia jadi milikmu. Aku udah serahkan. Itu mama saya bilang gitu ke telinga saya dan dia berdoa dekat telinga saya. Nah, saya ingat persis doa mama saya itu. Dan saya memang punya kerinduan seperti ini. Tuhan, kalau Kau mau ambil saya, izinkan aku sekali saja datang ke rumahmu untuk beribadah. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Saudara? Ketika hati saya sedang jatuh cinta, hati kita sedang jatuh cinta, anehnya itu Tuhan izinkan keadaan begitu. Ternyata ada mujizat di balik semuanya.
Ketika keadaan saya benar-benar sangat drop, saya udah koma, saya udah nggak bisa angkat tangan, buka mata pun nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Dan saya ingat waktu itu hari Kamis jam 11 malam kurang 5 menit sampai detik ini. Sampai detik ini saya ingat banget, itu jam 11 kurang 5 menit, saya udah nggak tahu apa-apa lagi, dan seperti melayang begitu ya. Seperti melayang, saya hanya melihat sebuah cahaya di ujung sana. Jadi saya nggak lihat, mama saya hanya menunggu-nunggu kapan nih anak saya pergi nafas terakhirnya. Mama saya ngeliatin saya, mama saya yang cerita ya. Nah, waktu itu Bapak Ibu Saudara, waktu saya benar-benar udah nggak tahu apa-apa, kayak saya tuh mau keluar dari sesuatu hal gitu, kayak saya mau pergi gitu. Ketika saya mau pergi itu, mau meninggalkan keadaan saya itu melihat langit terbuka. Saya lihat langit terbuka warna biru cantik banget. Dari langit itu keluar tangan tuh. Tangan seorang laki-laki sangat indah. Ketika tangan itu keluar, saya kira tangan itu mau megang saya mau ngangkat saya, mau bawa saya pergi. Karena saya tuh posisinya dalam koma itu, mama saya nggak tahu kan saya ngalamin. Saya tuh kayak mau pergi, mau meninggalkan sesuatu dari dalam diri saya gitu. Saya kira dia mau pergi, mau bawa saya pergi. Ternyata dia cuma salam saya, Bapak Saudara. Tangan itu nyentuh tangan saya, dan saya ingat sampai detik itu, tangan itu menembuskan, itu langit lagi biru ya. Jadi si tangan itu nembus loh, bolong. Ada bolong ya. Kemudian tangan itu pegang saya, ketiga tangan itu pegang saya, tiba-tiba ada suara seorang bapak laki-laki, itu suaranya kayak air terjun, adem banget. Kayak saya disiram sama air terjun, air dingin sekali. Dia bilang begini dengan sangat jelas, seperti Bapak Ibu Saudara dengan dengar saya sekarang secara audible. Dia bilang begini, "Anakku, engkau anakku, aku mengasihimu, kau sudah sembuh." Padahal posisinya waktu itu saya koma, badan saya bengkak, tubuh saya gendut, saya nggak bisa napas dan koma. Tangan itu hanya nyalam saya doang, dan dia ngomong begitu dia selesai ngomong, begitu tangan itu touch pegang saya begini, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Saudara pernah kesentrum listrik? Pernah ya? Deret gitu ya. Nah, saya ngalamin itu ketika tangan itu megang saya seperti kesentrum listrik, bergetar selama 5 menit. Dan saya bergetar, dan mama saya yang melihat saya itu hanya melihat saya angkat tangan, dan tiba-tiba kepenuhan gitu, berbahasa roh. Lalu mama saya melihat dan saya juga tahu, saya langsung duduk, saya langsung berdoa, kepenuhan bahasa roh. Bayangin dari koma saya langsung duduk, berdoa, langsung saya berbahasa roh. Sejak tangan itu tuh pegang saya kayak gini. Saya langsung duduk, berdoa, bergemetar sampai selama 5 menit saya kepenuhan itu. Saya langsung berdiri dan saya cari cermin. Kaca di rumah saya pergi ke kaca itu dan saya ngomongin semua nubuatan. Aku mengasihimu, engkau anakku, aku akan memakai engkau. Banyak banget perkataan-perkataan nubuat yang saya ucapkan sambil berbahasa roh. Nah, mama saya kaget waktu itu, kok bisa ya dari koma. Nah, mama saya pegangin saya, dikira saya entah kesurupan atau apa, tapi dia pegangin saya. Waktu mama saya pegang saya, Bapak Ibu Saudara, mama saya ikut getar, dan dia ikut kepenuhan sama Roh Kudus. Itu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Begitu tangan itu pegang saya langsung berdiri, Bang. Itu berlangsung selama 5 menit. Saya bernubuat, Tuhan pakai lidah saya bernubuat. Kemudian akhirnya selama 5 menit saya baru langsung balik lagi kamar, terduduk dan diam. Saya diam dan saya baru tahu, loh kok saya begini, saya ada di sini. Nah, waktu itu Bapak Saudara, saya itu diselimutin sama mama saya dengan selimut hangat. Dan ternyata selama 5 menit itu mujizat sedang terjadi. Tubuh saya kempes, Bapak Ibu Saudara. Kemudian baju saya itu diperes, itu basah banget.
selama 5 menit itu terjadi kesembuhan. Dan sejak itu proses kesembuhan saya terus sempurna sampai detik ini saya benar-benar sembuh. Satu poin yang sangat penting yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Pesan terkuat yang saya tangkap di sana adalah bahwa Yesus itu benar-benar ada dan hidup. Itu terjadi waktu saya kelas 3 SMA. Saya yakin Tuhan saat ini sudah merencanakan saya akan menyaksikan ini. Saya hanya mau bilang Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, siapapun, anak-anak muda semuanya, semua yang hadir di sini, saya mau bilang bahwa saya yang sudah dibuat Tuhan dari pintu kematian, melihat tangan Yesus itu bolong. Dan Yesus itu benar-benar hidup. Bapak Ibu Saudara ingat Lazarus yang dikirim ke neraka, yang di sorga dan melihat orang kaya yang di neraka. Orang kaya yang di neraka itu bilang gini, Tuhan tolong bangkitkanlah aku, supaya aku bisa sampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa neraka itu benar-benar ada, supaya mereka jangan sampai ada di neraka. Tuhan bilang, aku udah kirim nabi-nabiku untuk ngingatin semua keluargamu. Kamu nggak usah pikirin itu. Kamu udah nggak bisa lagi kemana-mana. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mungkin bukan nabi, saya mungkin bukan orang besar, tapi saya mau kasih tahu, Yesus itu benar-benar ada. Yesus itu benar-benar hidup, dan Yesus itu benar-benar pernah mati di kayu salib menebus dosa kita. Karena saya melihat dengan sangat jelas tangan itu bolong, dan dia bilang, aku mengasihimu, engkau anakku. Sejak itu saya menerima kesembuhan. Itu sebabnya Bapak Saudara, kejadian itu, mujizat itu tidak pernah bisa menggoncang iman saya sampai detik ini. Apapun keadaan terpahit dalam hidup saya tidak bisa, nggak bisa saya ninggalin Yesus. Karena saya tahu dengan sangat jelas, Yesus itu benar-benar ada, dia bukan dongeng, dia bukan hanya sekedar cerita dari 2000 tahun lalu. Jesus, dia itu sungguh-sungguh hidup. Nah, saya mau kasih tahu, jika Yesus itu benar-benar hidup, apa yang sudah kita buat Tuhan? Iya kan? Jadi, kita mau katakan, jika kita saat ini orang-orang yang dipilih, Bapak Ibu Saudara mendengar kesaksian saya, orang yang sudah mati, dan Tuhan izinkan melihat penglihatan itu, melihat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan izinkan saya sekarang mengatakan itu kepada Bapak Ibu Saudara, dan kita masih skeptis sama Tuhan, kita masih main-main sama Tuhan, kita masih iseng-iseng ikut Tuhan, kita masih, nantilah ini dan itu. Di dalam Yeskiel dikatakan, biarlah darahnya ditanggungkan atasnya. Saya tidak berdosa lagi, saya sudah menyampaikan firman, saya sudah menyampaikan kesaksian itu. Dan saya mengatakan Bapak Saudara, Yesus itu ada, Yesus itu hidup. Come on, jangan kita main-main ikut Yesus. Jangan setengah-setengah ikut Yesus. Dia sungguh-sungguh pernah benar mati buat kita. Itu benar-benar mati buat kita. Dan tangannya itu bolong dan itu ada. Itu nyata Bapak Ibu Saudara. Detik ini pun saya yakin Tuhan memakai mulut saya menyampaikan itu. Itu yang mau saya sampaikan. Dan saya yakin ini poin penting yang mau saya bagikan. Bahwa Yesus itu adalah penyembuh. Yesus itu adalah penolong. Yesus itu adalah kekasih hati kita yang sanggup melepaskan kita dari masa terkelam kehidupan kita sekalipun. Amin. Nah, itu kesaksian saya yang kedua, yang pertama Bapak Saudara. Saya percaya kita semua akan mengalami kesaksian demi kesaksian yang luar biasa, mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan janji saya tadi di WA karena waktu sangat terbatas ya. Saya langsung saja, bagaimana waktu itu masa COVID setahun yang lalu, saya bersama suami saya itu bulan 9 ya. Bulan 9 sampai bulan 11 kami itu mengalami yang namanya isolasi. Tahun lalu ya. Waktu itu saya posisi sedang hamil 9 bulan. Bukan 9 bulan, sorry. Sedang hamil 5 bulan. Tapi kejadiannya bulan 9 ya. Kami semua sedang kena COVID, Tuhan izinkan. Saya, suami saya, mama mertua saya yang sudah 66 tahun,
Kemudian anak saya yang masih umur 3 tahun waktu itu, saya sedang hamil 5 bulan, suami saya juga kena, dan beberapa anak-anak di asrama kami kena, ya, kena COVID. Semua kami mengalami ini, dan kami merasa seperti ini. Tuhan, bagaimana ini? Ini benar-benar posisi benar-benar sangat riskan, ya. Mama saya umur 65 tahun kena COVID. Sayanya posisi 5 bulan hamil. Anak saya 3 tahun. Saya berpikir seandainya ada apa-apa, yang paling sakit di sana saya pasti suami saya, ya. Karena semua orang-orang terdekat dia yang kena gitu, ya. Nah, saya melihat di sana bagaimana kebaikan Tuhan menolong kami, ya. Ketika kami sedang mengalami itu, hati kami itu hanya berharap dan memandang Tuhan. Jadi poin yang terpenting Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masa kekelaman, di sanalah Tuhan justru hadir. Ketika kami mengalami COVID, kami itu mengalami masa kritis. Ya, suami saya itu sampai dia mual, muntah, sampai susah napas, hampir mau dilarikan ke UGD. Ya, mau dilarikan ke UGD, tapi dia ingat ada istri. Kalau nanti dia ke UGD, yang megang istrinya siapa? Ada anak kecilnya. Akhirnya memilih bertahan di rumah lagi. Sampai suami saya, Pak Sepwan, dia sampai berpikir untuk udahlah kita cari rumah sakit yang kita dirawat bersama-sama, tapi sayangnya tidak ada. Nah, melewati masa kritis. Nah, saya sendiri melewati masa kritis ketika di dalam mobil seorang diri. Suami saya waktu itu sedang menjaga anak saya. Masa kritis yang saya alami adalah saya di mobil seorang diri, tiba-tiba saya susah nafas, nggak bisa nafas, dan saya benar-benar susah mengatur nafas saya waktu itu. Saya bingung gimana nafasnya ini. Mau nafas susah, mau apa susah. Dan saya ngerasa banget seakan-akan itu kematian begitu dekat gitu, ya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, Engkau sudah pernah melepaskan saya dari kematian waktu saya sakit ginjal. Lalu masa aku mati dalam keadaan seperti ini? Anak saya sedang ada di dalam kandungan saya seperti ini. Saya tidak mau mati, saya mau sembuh. Dan saya tolak setiap kematian, roh maut, saya tolak. Dan saya waktu itu, hati saya sebenarnya ada rasa takut, Bapak Ibu Saudara. Takut, cemas, khawatir. Gimana? Penuh di sana. Tapi saya berkata, saya berusaha menguatkan iman saya. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau mati karena COVID. Karena Engkau sudah sembuhkan saya dari sakit ginjal. Nggak mau saya mati karena COVID. Bahkan saya sampai terceplos berkata seperti ini. Lebih baik saya mati karena martir, karena namamu, daripada saya mati karena penyakit. Saya bilang begitu. Dan puji Tuhannya, Tuhan membawa saya, Roh Kudus membangkitkan saya, membangkitkan roh saya, memuji Tuhan. Supaya saya bisa sambil mengatur nafas, saya memuji Tuhan. Tapi saya susah sekali nafas, Bapak Saudara. Ini kan kita manusia ada rasa takut, ya. Itu yang bikin saya jadi nggak tenang nafasnya. Akhirnya saya berkata, Tuhan tolong, saya menyembah Tuhan. Saya di mobil seorang diri menyembah Tuhan. Saya menyembah, saya menyembah, saya menyembah, saya menyembah, terus menyembah sambil peperangan. Dan saya berkata, Tuhan, saya mau hidup, aku dan anakku mau hidup, aku mau disembuhkan, dan seluruh keluargaku mau disembuhkan. Saya terus berdoa. Sampai akhirnya saya menyembah Tuhan, dan Tuhan berikan saya ketenangan, saya tertidur di mobil. Dan ketika saya bangun, saya merasakan ketenangan. Dan sejak itulah saya mengalami proses-proses kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sakit COVID itu harusnya kan minum vitamin, makan obat. Saya posisi hamil di sana. Saya sembuh, enggak makan obat sama sekali. Enggak minum vitamin, enggak makan obat. Hanya makan buah-buahan, makan makanan protein, hanya dari makanan saja. Intinya makan obat itu enggak ada. Yang saya tangkap di sana adalah Tuhan melakukan mujizatnya kembali. Tuhan kembali melakukan mujizatnya. Jadi yang saya tangkap adalah ketika kita dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita asalkan kita mau melekat kepada Tuhan. Asalkan kita mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti selamatkan. Itu pesan Tuhan yang kuat malam hari ini. Come on, percayalah satu hal, bahwa Yesus itu ada. Dan kalau kita tahu Yesus ada, jangan main-main ikut Yesus.
Kita harus all out sama Yesus. Kita harus beri semua buat Tuhan. Kalau kita tahu benar-benar bahwa ada yang pernah mati buat kita, kenapa kita main-main dalam hidup ini? Ini bukan dongeng. Yesus itu bukan cerita. Yesus itu bukan khotbah-khotbah pendeta, bukan. Yesus itu benar-benar hidup dan menyelamatkan nyawa kita dari dosa. Itulah yang menguatkan saya, Bapak Ibu Saudara, sampai detik ini. Apapun lembah kekelaman yang pernah saya hadapi, saya tidak pernah bisa lagi terpisahkan dari kasih Yesus. Dan saya yakin kita semua akan mengalami dan pasti mengalaminya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pesan terkuat yang ingin saya sampaikan adalah, dimanapun kita berada saat ini, mungkin kita sedang tawar hati, mungkin kita sedang bosan ikut Tuhan, mungkin kita sedang jenuh mendengarkan khotbah, mengikuti ibadah dan lain-lain, mungkin kita sedang lelah, mungkin masih. Ya, silakan, boleh. Ya, sorry tadi ada gangguan jaringan. Nggak apa-apa. Ya, saya persingkat saja ya Pak ya, bahwa yang ingin saya sampaikan, ketika Bapak Ibu Saudara sudah mendengar kesaksian ini, saya berharap dan saya berdoa, Roh Kudus menjamah kita, Roh Kudus membangkitkan hati kita, dan kita kembali kepada cinta mula-mula. Kita kembali melekat sama Tuhan, bahwa Yesus itu pasti menyelamatkan ketika kita datang melekat sama Tuhan. Mujizat itu masih ada sampai detik ini buat saya dan buat saudara semuanya. Tuhan memberkati, kiranya kita dibangkitkan dan roh kita dikuatkan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih. Ini sebuah kesaksian yang sangat menguatkan ya. Di tengah-tengah masa sukar ini, saya percaya mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang gak mudah. Ya, semua orang sedang mengalami masa yang tidak mudah hari-hari ini. Bahkan beberapa orang mungkin sudah hopeless. Beberapa orang mungkin sudah tidak bisa melihat adanya sebuah harapan. Tidak bisa melihat adanya sebuah kebaikan ya. Karena memang kita terbatas. Saudara, kita ini terbatas. Kita ini nggak bisa melihat, ya apalagi kalau kita sedang ada di dalam masa yang kelam, masa yang sulit. Kita tuh hanya bisa melihat kesulitan. Itu yang bisa kita pandang hanya itu. Ya. Tapi saya kesaksian ini kita harapkan lewat sharing hari ini. Ya. Bukan dulu kita mengharapkan kesembuhannya, bukan dulu kita mengharapkan mujizatnya. Itu saya yakin ya Tuhan itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan sama Ibu Uli. Tapi yang terpenting itu perhatikan baik-baik. Kita mesti bisa punya mata yang melihat Tuhan. Amin. Saya ulang ya. Kita mesti punya mata yang bisa memandang Tuhan. Masih ingat minggu lalu saya bicara tentang Daud yang memandang Tuhan. Ya, di tengah-tengah masa yang sukar ini, jangan sampai, perhatikan baik-baik, jangan sampai kita kehilangan iman. Jangan sampai kita kehilangan pemandangan ya. Kita bisa melihat Tuhan. Tadi Bu Uli berapa kali terakhir dibilang bahwa saudara harus percaya bahwa Yesus itu ada. Yesus itu hidup. Yesus itu nyata. Amin. Itu yang harus bisa kita lihat dulu, saudara. Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Yesus itu dikatakan bahwa semua sakit penyakit itu sudah dikalahkan. Ya, oleh biru-biru Yesus semua sudah disembuhkan. Ya, semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Yesus. Jadi segala sesuatu itu sudah ada di dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang saya ingin kita tuh mulai mengalami terobosan dalam kita tuh melihat Yesus. Artinya apa? Saudara harus terus makin punya hubungan yang intim sama Tuhan.
Saudara harus terus makin melekat dengan Yesus Kristus. Itu yang saya pikir kunci untuk kita mengalami mujizat. Amin. Kunci untuk kita mengalami terobosan. Kita melekat tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 berkata apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ulangi, saudara ya. Pegang ayat firman ini, saudara. Yohanes 15, saudara boleh baca nanti ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dibilang di situ bahwa tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang saya temukan, banyak anak Tuhan ngaku percaya Yesus, tapi dia tidak tinggal sepenuhnya di dalam Kristus. Dia tidak mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Ya. Akibatnya ketika dia ada dalam lembah kekelaman, dia jadi kayak orang bingung, dia jadi kayak orang yang mudah diombang-ambing. Dia jadi orang yang ketakutan, orang yang khawatir. Kenapa? Karena dia belum tinggal di dalam Kristus. Malam hari ini saya berdoa, saudara ya, supaya kita di tengah-tengah masa yang gelap ini, tengah-tengah masa yang sulit ini, saudara harus paham satu prinsip ini. Lewat doa terobosan ini, saudara dengan saya tuh makin melekat dengan Tuhan. Saudara makin tinggal di dalam Tuhan. Saudara makin dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Ya, pikiran perasaan kita semua makin dikuasai oleh kebenaran firman. Jangan sampai pikiran dan hati kita lebih dipengaruhi oleh roh dunia. Lebih dipengaruhi oleh kecemaran-kecemaran yang manusia buat. Ya, ini khusus buat Bro Kiki. Tadi Bro Kiki bersaksi bagaimana Bro Kiki mengalami yang namanya tekanan dari orang, dibuat kecewa. Ya, itu sekarang itu bisa terjadi, orang makin jahat. Hari-hari ini orang udah makin egois. Kita nggak terhindar dengan kondisi begitu. Tapi bagaimana supaya Bro Kiki bisa tetap menang dan kuat, Bro Kiki? Bro Kiki harus makin tinggal di dalam Tuhan. Bro Kiki harus semakin dipenuhi pikiran dan hatinya oleh firman. Dan perkatakan firman. Ucapkan firman bahwa Tuhan yang membela aku. Tuhan yang pegang perkara hidupku. Tuhan yang tidak akan meninggalkan aku. Tidak akan membiarkan aku dilukai orang. Tidak mungkin membiarkan aku dikecewakan orang. Aku mau hatiku tetap mengasihi Tuhan. Itu cara kita tinggal di dalam Tuhan tuh seperti itu. Saya dorong ya saudara. Saya nggak pengen saudara orang-orang yang ada di doa terobosan ini jadi orang pasif. Ya, jangan pasif. Jangan menunggu-nunggu. Saudara mulai bangkit dan perkatakan firman. Saudara mulai bangkit dan berdoa terobosan. Semua problem, semua masalah yang datang dalam hidup saudara, perangi lewat doa. Saudara katakan lewat doa. Usir segala sesuatu, roh kegelapan, roh jahat. Firman Tuhan bilang, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Saudara harus sudah mulai ambil senjata itu. Ya, ambil kuasa doa itu. Bilang sama-sama, saya punya kuasa doa. Saya punya kuasa doa. Jadi saudara kalau ada sesuatu yang mau menyerang kita, ambil senjata itu saudara. Lewat doa yang terobosan, saudara lepaskan doa terobosan. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Membuat kita tuh bebas merdeka dari segala perkara. Jadi malam hari ini ya saudara, saya percaya Tuhan kasih lebih lagi kuasa doa terobosan. Saya rindu semua teman-teman pakai kuasa terobosan ini untuk saudara lepaskan di dalam menghadapi semua problem, menghadapi semua masalah yang datang. Lepaskan kuasa doa itu. Maka saudara akan melihat roh kemenangan itu akan datang. Saudara akan dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Sehingga saudara tidak lagi jadi seperti orang takut. Tidak lagi seperti orang yang kalah. Tidak lagi seperti orang yang down. Tapi saudara jadi orang yang terus berkemenangan.
karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Amin. Jadi saya berdoa hari ini tidak ada seorang pun, keadaan apapun yang boleh melemahkan kita. Kalau kita jadi lemah, kalau kita jadi kalah, itu sebenarnya karena kita yang mengizinkan, bukan keadaan. Saudara sudah dikasih kuasa. Keadaan dunia makin jahat, tapi saudara punya kuasa untuk mengalahkan itu. Jadi saudara jangan nyalahkan keadaan. Keadaan memang akan seperti itu. Ya, jadi kalau saudara kalah terus, kenapa? Karena saudara nggak pakai senjata itu. Saudara nggak pakai kuasa doa itu. Itu yang membuat kita jadi terus kalah. Firman Tuhan bilang, kenakan seluruh perlengkapan senjata. Ya. Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10-12. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan, ya, waktu kamu mengalami peperangan. Ingat, ini waktu-waktu peperangan. Saudara jangan menyalahkan keadaan. Saudara sedang perang. Saudara perlu menggunakan senjata itu supaya saudara bisa mengalami terobosan. Amin. Itu saja. Terima kasih buat Ibu Uli, buat kesaksiannya. Saya berharap malam ini menjadi malam terobosan supaya kita bisa bangkit dan jangan sampai kita lebih melihat masalah, lebih melihat problem. Tapi saudara dengan saya harus lebih melihat kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Lihat Yesus Kristus yang hidup ada di dalam diri kita. Dan dia menyertai kita. Dan kita harus menggunakan apa yang sudah Tuhan beri, yaitu kuasa. Untuk kita benar-benar mengalahkan segala sesuatunya. Oke, mungkin itu saja saya tambahkan. Kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, kita berdoa bersama-sama yuk. Oh haleluya. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama berdoa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari semua mengucap syukur. Semua bersyukur. Semua bersyukur. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua mengucap syukur. Semua bisa melihat bahwa Tuhan kita kuat. Lihat saudara, bahwa mulai malam hari ini, saudara akan lebih dekat dengan Tuhan. Saudara akan lebih lagi peka dengan kehadiran Tuhan daripada semua problem masalah. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus buat setiap anak-anakmu yang hadir malam hari ini. Di dalam nama Yesus, biar ada terobosan di dalam roh iman untuk melihat Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit, itu melebihi semua kelemahan, itu melebihi semua sakit penyakit, melebihi semua problem-problem yang datang, melebihi semua masalah, badai dan apapun. Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup ada dalam diri kita. Di dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan, anak-anakmu yang hadir malam hari ini di doa terobosan, mengalami terobosan, mengalami bangkitnya roh iman. Mulai hari ini bangkit kata Tuhan. Bangkit dari tekanan, bangkit dari intimidasi, bangkit dari semua kuasa-kuasa iblis yang mau melemahkan. Pakai senjata Allah. Mulai berdoa, saudara. Mulai berdoa, katakan Tuhan, di dalam nama Yesus, mulai lepaskan kuasa doa, saudara. Mulai lepaskan. Mungkin itu tekanan dalam ekonomi, mungkin itu tekanan dari pekerjaan, mungkin itu tekanan dalam keluarga, mungkin itu tekanan di dalam hubungan. Lepaskan, katakan Tuhan, aku lepaskan kuasa terobosan. Aku lepaskan kuasa pemulihan. Tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan aku. Katakan saudara, tidak ada seorang pun yang bisa melemahkan aku. Karena aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada sakit penyakit Tuhan yang boleh menguasai tubuhku Tuhan. Tidak ada boleh sakit penyakit Tuhan yang tinggal bercokol dalam tubuhku Tuhan. Di dalam nama Yesus, tubuhku adalah bait Allah Tuhan. Tubuhku milik Tuhan, dan biarlah roh Tuhan bekerja dengan dahsyat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sedang khawatir, ada yang sedang takut, ada yang sedang tidak percaya, sedang ragu, aku perintahkan Tuhan, mulai doa katakan Tuhan, semuanya menyingkir dalam hidup. Siapa yang sedang khawatir, sedang takut, katakan aku usir keluar semuanya. Biarlah ada roh iman,
Biarlah ada roh kebangkitan. Aku bersama dengan Tuhan tidak takut melawan apapun. Karena Engkau Tuhan adalah Allah yang pemenang. Tuhan, Engkau pemenang. Engkau pemenang dalam hidupku. Dan aku lebih daripada pemenang. Katakan, aku lebih daripada pemenang. Kirabasyakata karadabasandara lama. Oh Tuhan, malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, semua yang hadir di Zoom ini Tuhan, mengalami terobosan iman Tuhan. Dan mereka akan mulai menggunakan senjata Allah yang Tuhan beri untuk mengalahkan segala situasi dan mengalahkan apapun. Saudara, mulai malam hari ini, pakai mulut saudara, pakai perkataan saudara untuk melepaskan terobosan. Karena Tuhan sudah beri kuasa malam hari ini. Tuhan sudah beri kuasa dalam mulutmu. Perkataanmu ada kuasa. Perkataanmu akan menghidupkan. Perkataanmu akan menyembuhkan. Perkataanmu akan mengalahkan apapun yang mencoba melemahkan engkau. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan melepaskan kuasa terobosan atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Evan boleh angkat satu pujian. Terima kasih. Yesus terlebih besar.